Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Evelyn Gaul dengan NIM 170562109 dari program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan eh, laporan praktik kerja lapangan saya selama saya magang di Kementerian BUMN atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tepatnya di Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung. Langsung aja kita masuk. Nah, adapun laporan praktik kerja lapangan ini dibagi menjadi 4 bab, yaitu yang pertama adalah bab 1 sebagai pendahuluan, bab 2 sebagai tinjauan umum, bab 3 pelaksanaan kerja, dan bab 4 sebagai penutup. Langsung aja kita masuk ke bab 1, di mana di bab 1 ini kita akan membahas tentang latar belakang, tujuan, manfaat, tempat pelaksanaannya, dan proses kegiatan saya selama magang di Kementerian BUMN. Yang pertama, latar belakangi saya eh, karena praktik kerja lapangan atau magang merupakan komponen esensial dalam kurikulum program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Dan program ini dia dirancang untuk menjembatani antara kesenjangan teori yang dipelajari di dalam kampus atau dalam kelas dengan penerapannya di dunia kerja nyata. Dalam konteks ini, magang berfungsi sebagai platform yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan profesionalnya, memperluas jaringan, dan memahami dinamika serta tantangan yang akan dihadapi di dunia kerja nanti. Nah, adapun juga yang melatar belakangi saya magang atau PKL di Kementerian BUMN ini adalah karena Kementerian BUMN memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan perusahaan-perusahaan milik negara di Indonesia. BUMN memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan berperan sebagai sektor strategis. Oleh karena itu, Kementerian BUMN merupakan tempat yang sangat strategis menurut saya bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang. Dan melalui program magang di Kementerian BUMN juga, saya sebagai praktikan atau sebagai mahasiswa memiliki kesempatan untuk mempelajari secara langsung bagaimana proses pengelolaan dan administrasi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, serta dengan magang di Kementerian BUMN, saya dapat memahami kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. Kemudian masuk ke tujuan. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan magang di Kementerian BUMN adalah untuk memberikan kepada saya sebagai mahasiswa untuk belajar secara langsung dari para pegawai yang telah berpengalaman dalam bidangnya. Dan dalam lingkungan kerja yang dinamis juga, mahasiswa dapat mengamati dan berinteraksi dengan para praktisi yang mengelola berbagai aspek penting dalam administrasi dan pengelolaan badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, dengan demikian, mahasiswa dapat mengaitkan teori yang telah dipelajari di kampus dengan teori yang mendalam dan kompleks yang diterapkan di Kementerian BUMN. Melalui bimbingan dan arahan dari para pegawai juga yang berpengalaman, mahasiswa juga dapat memahami bagaimana konsep-konsep manajemen yang diterapkan secara praktis dalam pengambilan keputusan, manajemen operasional, dan mungkin implementasi kebijakan. Selain itu juga mahasiswa juga dapat belajar tentang best practice dan pendekatan strategis yang digunakan oleh Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian di Indonesia. Kemudian manfaat. Adapun manfaat ini dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi mahasiswa, bagi instansi, maupun bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama bagi mahasiswa. Manfaat dari pelaksanaan magang di Kementerian BUMN ini bagi mahasiswa sangat beragam dan sangat berharga dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam berbagai aspek. Di sini saya juga manfaatnya bagi saya memiliki kesempatan untuk belajar teori yang lebih signifikan dan logis dari para pegawai yang profesional dan berpengalaman. Dan dalam lingkungan kerja yang nyata, saya juga tidak hanya mempelajari konsep-konsep yang telah diajarkan di kampus, tetapi juga memahami bagaimana penerapan-penerapan teori yang praktis dan efektif. Dalam magang di Kementerian BUMN ini juga saya berpengalaman di mana para pegawai memberikan wawasan mendalam tentang strategi manajemen,
dan memberitahukan bagaimana menganalisis kebijakan dan praktik terbaik dalam pengelolaan BUMN yang dimana akan memperkaya pengetahuan dan pemahaman saya sebagai praktikan. Kemudian pada intinya, melalui program magang di Kementerian BUMN ini, saya juga mendapatkan peluang menjalin hubungan dan jaringan profesional dengan para pegawai Kementerian BUMN. Jaringan ini merupakan jaringan yang sangat berharga untuk peluang karir saya di masa depan, di mana mungkin akan memberikan saya akses informasi dan saran yang dapat mendukung perkembangan saya. Kemudian manfaatnya bagi instansi adalah, di mana dengan adanya program penerimaan mahasiswa PKL adalah, sebagai pemenuhan dan optimalisasi program kementerian yang bertujuan untuk mendukung pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya Indonesia. Dan dengan menerima mahasiswa magang, Kementerian BUMN mungkin akan, bisa berkontribusi secara langsung dalam membentuk generasi muda yang terampil dan berpengetahuan luas mengenai pengelolaan BUMN. Kemudian, yang terakhir, manfaat bagi Fakultas Ekonomi, yaitu, sangat signifikan ya, karena di mana program ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengalaman praktis yang diperoleh oleh mahasiswa, tetapi juga memperkuat relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Umpan balik yang diberikan mahasiswa yang, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan industri dan sektor publik. Selain itu, dengan adanya kerjasama dengan Kementerian BUMN, dapat memperluas jaringan profesional dan membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut dalam bidang penelitian dan pengembangannya. Hal ini juga dapat meningkatkan reputasi bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai program studi pendidikan yang menghasilkan lulusan berkompeten dan siap kerja. Kemudian untuk tempat pelaksanaannya, di sini saya melaksanakan, PKL atau praktik kerja lapangan di Kementerian BUMN, kantor Kementerian BUMN yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dengan ada juga yang tertera sebagai telepon atau faksnya, dan website resmi Kementerian BUMN. Kemudian untuk proses kegiatannya, dibagi menjadi 3, yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, kemudian tahap pelaporan. Pada tahap persiapan, saya akan melaksanakan magang terlebih dahulu dengan, mengajukan permintaan pembuatan surat permohonan PKL kepada pihak kampus. Kemudian, eee, dimulai dengan permohonan resmi ke bagian administrasi fakultas yang mencantumkan detail mengenai program yang akan diinginkan, termasuk nama instansi, tujuan, dan durasi magang. Dan berdasarkan permintaan ini, pihak kampus melalui biro yang bertanggung jawab akan menyusun dan menerbitkan surat permohonan izin magang atau praktik kerja lapangan yang berisi, permohonan resmi dari pihak universitas agar instansi yang dituju atau Kementerian BUMN, eee, dalam hal ini menerima mahasiswa yang bersangkutan, yaitu saya sendiri, untuk melaksanakan PKL. Nah, setelah surat permohonan selesai dibuat, pihak kampus akan menyerahkannya kepada mahasiswa yang kemudian saya serahkan kembali ke pihak instansi, yaitu kepada Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Kepegawaian Kementerian BUMN. Dan dengan adanya surat ini, diharapkan proses penerimaan pelaksanaan magang dapat berjalan dengan lancar serta memberikan kepastian administratif bagi mahasiswa maupun pihak instansi. Kemudian pada tahap pelaksanaannya di sini akan saya bahas tentang, bagaimana, atau sejak kapan dan sampai kapan proses magang ini berlangsung. Jadi tahap pelaksanaan praktik kerja lapangan ini atau PKL ini dimulai sejak 19 Februari 2024 dan berakhir pada 30 Juni 2024. Selama periode ini, para praktikan diharapkan untuk bekerja penuh dengan waktu mengikuti jam kerja resmi yang telah ditetapkan oleh instansi. Praktikan hadir setiap hari kerja yaitu dari Senin sampai hari Jumat dengan jam kerja yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan berakhir pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dalam durasi waktu ini
praktikan akan terlibat dalam berbagai kegiatan dan tugas yang diberikan oleh Kementerian BUMN yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan pemahaman mendalam tentang operasional dan fungsi kementerian. Kemudian adapun jadwalnya itu dari Senin sampai Kamis itu, memiliki 1 jam kerja, 1 jam istirahat, dan pada hari Jumat memiliki 1,5 jam istirahat. Kemudian, mmm, pada tahap pelaporan pada tahap ini, saya memulai proses penulisan praktik kerja lapangan sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi atas kegiatan yang telah saya lakukan selama proses magang berlangsung. Tahap laporan ini terdiri dari beberapa langkah yang harus saya ikuti dengan cermat untuk menghasilkan laporan yang komprehensif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh universitas dan, instansi atau tempat saya magang. Yang pertama itu, pada tahap pelaporan itu yang saya lakukan adalah bagaimana saya mencari referensi mengenai susunan dan format laporan PKL, kemudian memahami struktur laporannya, kemudian, dalam penyusunannya, saya juga berdiskusi dengan para mentor untuk mendapatkan umpan balik dan masukan terkait isi dan struktur laporan yang telah disusun. Nah, dalam, penyusunan juga mentor memberikan pandangan yang objektif, pengalaman mereka dalam melaksanakan tugas sehari-hari di instansi, dan membantu saya sebagai praktikan dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam laporan yang telah saya buat. Selama diskusi pada tahap pelaporan ini juga, saya dapat meminta saran atau rekomendasi dari mentor mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas laporan, termasuk memperbaiki analisis, menyajikan data dengan lebih jelas, atau menambahkan aspek-aspek yang mungkin, belum tercakup. Diskusi ini juga memberikan kesempatan bagi praktikan untuk memperdalam pemahaman tentang topik yang dibahas dalam laporan, serta memperbaiki kesalahan ataupun kekurangan yang mungkin terjadi dalam penulisan. Kemudian, kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan umum atau tempat, eee, praktik kerja lapangan. Di sini yang pertama ada profil Kementerian BUMN. Di sini ada mencakup sejarah Kementerian BUMN, visi misi Kementerian BUMN, dan budaya Kementerian BUMN. Yang pertama, Kementerian BUMN tumbuh bersama Indonesia dari tahun 1973 dan berkembang hingga saat ini. Tugasnya itu membina dan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang BUMN dan mendukung segala upaya serta kebijakan Presiden demi kemajuan Indonesia. Pada awalnya, Kementerian BUMN berawal dari tim kecil yang menangani pembinaan BUMN, setingkat dengan eselon 2 dengan nama Direktorat Persero dan PKPN atau, bisa dikatakan pengelola keuangan perusahaan negara, dan berganti nama menjadi Direktorat Persero, dan BUN atau Badan Usaha Negara, dan kemudian terus berkembang dan maju hingga menjadi Direktorat Pembinaan BUMN di penghujung atau pertengahan awal tahun 1993. Semakin hari semakin banyak tantangan, eee, sampai pada akhirnya, terdapat banyak dinamika pemerintahan yang terjadi yang membuat pemerintahan Indonesia mengubah pengelolaan, BUMN yang dulunya setingkat dengan eselon 1 menjadi setingkat dengan kementerian dengan nama Kementerian Pendayagunaan BUMN. Kemudian pada akhirnya kementerian ini sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat dengan eselon 1 di lingkungan Departemen Keuangan antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2001. Namun pada akhir tahun 2001, karena perubahan zaman yang dinamis, dikembalikan lagi fungsi dan tugas pokoknya menjadi setingkat dengan kementerian, sampai dengan saat ini. Kemudian kita masuk ke visi dan misi Kementerian BUMN. Adapun visi dan misi Kementerian BUMN, yaitu yang pertama ada visinya, yaitu, eee, Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan untuk mewujudkan visi serta agenda pembangunan, Kementerian BUMN juga melakukan, atau melaksanakan misi presiden dan wakil presiden. Yang pertama,
ada memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada presiden dan wakil presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN. Kemudian meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian BUMN, kemudian mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham, serta yang terakhir mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Kemudian ada budaya organisasi kementerian. Nah, dalam rangka mewujudkan peran BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, akse akses aksela akselerator kesejahteraan sosial atau social welfare, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan talenta dibutuhkan transformasi SDM BUMN. Salah satunya melalui penetapan nilai-nilai utama atau core values sumber daya manusia BUMN sebagai identitas dan berkat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja serta secara berkelanjutan. Dalam berperilaku sehari-hari, setiap pegawai harus berlandaskan kepada nilai-nilai dan kode etik dan kode perilaku yang dimana nilai-nilai yang dimaksud meliputi dasar aparatur sipil negara yang terangkum dalam akhlak, di mana itu adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, kemudian kita lanjut ke struktur organisasi Kementerian BUMN. Nah, di sini Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri BUMN, yaitu Bapak Erick Thohir. Kemudian Kementerian BUMN terdapat satu wakil menteri yang mempunyai 2 tugas. Sebelumnya saya jelaskan bahwa Menteri BUMN dalam penugasannya dibantu oleh 3 staf ahli, yaitu staf ahli di bidang industri, bidang implementasi kebijakan strategis, bidang keuangan dan pengembangan UMKM, kemudian dibantu juga dengan inspektor dan sekretaris badan usaha milik negara. Kemudian Menteri BUMN juga Menteri BUMN juga dibantu oleh Wakil Menteri BUMN yang mempunyai 2 tugas, yaitu di mana langsung membawahi ada 12 asisten deputi yang di mana salah satunya adalah unit kerja asisten deputi bidang pariwisata jasa dan pendukung. Kemudian bidang usaha atau perusahaan atau lembaga. Kementerian BUMN merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang badan usaha milik negara yang dimana membantu presiden dalam pengelolaan pemerintahan negara pembinaan BUMN yang dimaksud terhadap entitas yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian BUMN juga menjalankan fungsi, yaitu di mana ada perumusan dan penetapan kebijakan, ada koordinasi dan sinkronasi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnisnya, kemudian ada koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN, serta adanya pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN. Kemudian kita masuk ke bab 3. Bab 3 ada mencakup bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala yang saya hadapi, cara mengatasi kendala, kesenjangan teori dan praktik, dan kontribusi saya atau sebagai praktikan untuk Kementerian BUMN. Yang pertama, bidang kerja.
Praktikan melaksanakan bidang kerja pada unit kerja asisten deputi bidang jasa pariwisata dan pendukung, yang di mana mempunyai tugas untuk menyelenggarakan, penyusunan kebijakan, koordinasi, dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan BUMN, bidang jasa pariwisata dan pendukung. Inisiatif bisnisnya juga, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, strukturasi badan usaha milik negara, bidang jasa pariwisata dan pendukung, dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas, bidang jasa pariwisata dan pendukung. Dan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 4, Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian BUMN, Pasal 47. Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung menyelenggarakan fungsi, yaitu penyusunan kebijakan bidang rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran, kinerja tahunan dan tribulanan, kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, ada aksi korporasi, ada pengembangan bisnis, restrukturasi dan mutasi, penghapusan, pendayagunaan, dan inventarisasi aset BUMN bidang jasa pariwisata dan pendukung. Kemudian ada koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan bidang, rencana jangka panjang perusahaan. Kemudian ada pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang, rencana jangka panjang perusahaan juga. Kemudian, eee, pada asisten deputi bidang jasa pariwisata dan pendukung terdapat 3 eee, BUMN yang menjadi bawahan dari asisten deputi bidang jasa pariwisata dan pendukung, yaitu di mana yang pertama ada, eee, Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau biasa dengan disingkat sebagai Perum LPP NPI, yaitu Airnav Indonesia yang menjadi sebuah BUMN yang bergerak di bidang pemantauan lalu lintas udara. Kemudian yang kedua ada PT Garuda Indonesia Persero, atau dikenal sebagai Garuda Indonesia, yaitu maskapai penerbangan Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir, ada PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney Group, merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang aviasi dan pariwisata. Adapun juga PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau, Injourney ini memiliki 6 anak perusahaan yang telah memiliki pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Yaitu yang pertama ada PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT TWC atau Taman Wisata Sandi, Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Kemudian ada PT Hotel Indonesia Network dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC. Kemudian yang terakhir ada PT Sarina. Kemudian, pelaksanaan kerja. Dalam pelaksanaan kerja, pertama, tahap perkenalan dengan unit kerja asisten deputi bidang jasa pariwisata dan pendukung. Pada tahap ini, saya mendapatkan pemahaman awal mengenai struktur organisasi, fungsi, dan tanggung jawab dari unit kerja, dan juga dikenalkan dengan para pegawai dengan pembimbing, yang menjadi pembimbing atau mentor saya selama program magang berlangsung. Nah, setelah tahap perkenalan, saya diberikan pembelajaran tentang, persuratan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan saya di bidang administrasi. Eee, Pembelajaran ini mencakup bagaimana pengetahuan saya tentang susunan surat resmi, terutama surat yang akan diberikan kepada wakil menteri. Eee, saya diajarkan bagaimana, menyusun surat yang dengan format yang tepat, menggunakan bahasa yang formal, serta detail-detail yang harus diperhatikan dalam korespondensi resmi. Kemudian, saya ditugaskan untuk mempelajari laporan manajemen dari salah satu BUMN. Tujuannya untuk memberikan pemahaman saya bagaimana laporan manajemen disusun dan digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Kemudian di sini juga saya
menganalisis struktur laporan, memahami metrik kinerja, Key Performance Indicator atau KPI yang digunakan sebagai alat ukur untuk menggambarkan efektivitas perusahaan dan mengidentifikasi strategi serta kebijakan yang diterapkan oleh BUMN tersebut. Kemudian setelah itu, praktikan diberikan tugas untuk menyusun materi presentasi yang dibimbing oleh pegawai unit kerja. Materi ini mencakup paparan untuk bagaimana mengenal pesawat mulai dari sejarah, jenis-jenis, hingga bagian-bagian penting dari pesawat. Eh, Kemudian ada tugas selanjutnya itu di mana saya presentasi event balap internasional. Presentasi ini dilakukan sebanyak 2 kali, yang di mana pertama itu ada presentasi untuk gambaran umumnya, dan pada presentasi kedua, saya menjelaskan bagian-bagian penting atau lebih signifikan tentang event internasional tersebut. Kemudian, setelahnya saya diberikan, tugas untuk presentasi, yaitu menyusun materi pada, eee event keagamaan, yaitu presentasi terkait Waisak di Candi Borobudur. Nah, selama penyusunan materi mulai dari setiap presentasi, saya juga dibimbing dan dibina oleh para mentor dan memberikan umpan balik untuk, mengembangkan materi atau presentasi saya. Eee, Dalam pelaksanaan kerja juga, saya juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pengawasan yang dilakukan oleh unit kerja ke beberapa BUMN. Pengawasan ini meliputi kunjungan lapangan, evaluasi kinerja, dan monitoring implementasi kebijakan di BUMN. Kemudian pada saat pengawasan, saya juga melihat secara langsung bagaimana kegiatan operasional di BUMN tersebut dijalankan. Kemudian, ada kendala yang dihadapi, yaitu dalam menyelesaikan pekerjaan, selama masa PKL. Mungkin saya kurang berusaha keras agar setiap tugas yang diberikan dapat selesai Eee, tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Namun dalam praktiknya, mencapai hasil yang sempurna seringkali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala yang saya hadapi adalah mungkin kurangnya keterampilan saya dalam presentasi. Mungkin yaitu di mana saya mungkin merasa gugup, dan mungkin kurang menarik perhatian audiens. Eee Selain itu juga, mungkin saya menghadapi kesulitan dalam pengumpulan dan analisis data, di mana saya mungkin kurang mahir dalam metode pengumpulan data yang efektif dan sering mengalami kesulitan dalam menganalisis data yang telah saya kumpulkan. Eee, meskipun meskipun menghadapi kendala tersebut, saya tetap berusaha untuk memperbaiki diri, dan belajar dari setiap pengalaman yang saya alami. Melalui bimbingan dari mentor dan pembimbing akademik saya, praktikan mungkin dapat mengatasi rasa gugup saat presentasi dan meningkatkan keterampilan dalam pengumpulan serta analisis data, yang mungkin demikian, dapat dengan itu saya dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dan meningkatkan kualitas kerja saya di masa mendatang. Adapun cara mengatasi kendala itu mungkin, ada memerlukan pendekatan yang sistematis dan konsisten. Untuk mengatasi rasa gugup, mungkin saya perlu melakukan latihan public speaking sepulang magang. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan dan pengumpulan dan analisis data mungkin, dengan memanfaatkan sumber daya atau pegawai yang ada di tempat magang seperti meminta bimbingan dari para mentor atau rekan kerja yang berpengalaman. Kemudian, dengan mendiskusikan dengan para mentor dan pimpinan, kemudian secara keseluruhan mungkin, dalam mengatasi kendala selama PKL itu adalah adanya sikap mawas diri dengan memanfaatkan berbagai atau banyak kesempatan selama memegang untuk memperoleh informasi dan ilmu sebanyak-banyaknya dari sumber manapun, serta membutuhkan mungkin kombinasi dari latihan rutin dan efektif. Kemudian, adanya kesenjangan teori dan praktik. Mungkin untuk itu, kesenjangan antara teori dan praktik yang disoroti dalam laporan ini menggambarkan perbedaan signifikan antara pengetahuan yang diperoleh di lingkungan akademis dan realitas yang dihadapi di dunia kerja. Contohnya itu, dalam konteks pemasaran sebagai saya, program studi manajemen yang konsentrasinya adalah pemasarannya itu, eee, mungkin
Di kampus sering sekali diajarkan berbagai strategi pemasaran yang mungkin dianggap efektif dalam mencapai target penjualan yang tinggi, dan cepat di kampus. Namun pada ketika, di kerja nyata itu, ternyata saya menemukan beberapa penerapan strategi yang jauh lebih kompleks daripada yang diajarkan di teori. Mungkin, di kampus fokus utamanya bagaimana menerapkan teknik-teknik spesifik, seperti branding, kampanye digital, atau analisis pasar untuk mencapai peningkatan penjualan yang signifikan, dalam waktu singkat. Namun pada praktiknya, pada dunia nyatanya, pro para profesional pemasaran harus mempertimbangkan berbagai faktor tambahan seperti situasi pasar yang berubah-ubah, atau mungkin dinamika pesaing, preferensi konsumen yang berubah, serta pengaruh teknologi mungkin yang menjadi perubahan regulasi. Selain itu mungkin, meskipun sebuah strategi pemasaran berhasil mencapai atau bahkan mungkin melebihi target penjualan yang ditetapkan, prosesnya jauh dari sekedar menerapkan metode yang telah dipelajari. Setiap keberhasilan harus disertai dengan analisis yang mendalam untuk memahami apa yang sebenarnya mempengaruhi hasil tersebut. Dan mungkin itu, membutuhkan kemampuan analisis yang kuat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, untuk mengevaluasi apakah hasil tersebut dapat dipertahankan atau memerlukan penyesuaian strategi di masa depan. Oleh karena itu mungkin kesenjangan antara teori pemasaran yang diajarkan di kampus, dan praktik pemasaran yang ditemui di lapangan mungkin menunjukkan bahwa keberhasilan di dunia kerja nyata memerlukan, lebih dari sekedar penerapan teknik-teknik yang telah dipelajari. Kemudian adanya, kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Mungkin saya sebagai praktikan, saya memiliki kesempatan berharga untuk berkontribusi dalam proyek atau event internasional di tempat PKL saya atau di Kementerian BUMN. Salah satu kekuatan utama yang saya, bawa adalah mungkin kemampuan untuk memberikan wawasan mendalam melalui analisis data yang teliti dan sistematis. Dalam laporan yang saya susun juga, saya tidak hanya menyajikan temuan yang jelas, tetapi juga menghubungkan berbagai data yang untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap proyek atau event yang sedang dibahas. Selain itu juga, saya aktif dalam berbagai kreativitas dan keahlian saya dalam mendesain menggunakan alat desain grafis seperti contohnya Canva. Kemampuan ini membantu saya dalam menciptakan materi promosi yang mungkin tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga secara informatif. Saya percaya bahwa desain yang baik tidak hanya memperindah materi promosi, tetapi juga meningkatkan daya tarik dan daya ingat audiens terhadap informasi yang telah disampaikan. Dalam interaksi sehari-hari juga di tempat PKL, saya selalu berusaha untuk berkolaborasi dengan tim, memanfaatkan keterampilan saya secara maksimal, dan saya percaya bahwa kemampuan untuk beradaptasi dan belajar secara cepat merupakan aset berharga dalam lingkungan kerja yang dinamis seperti proyek internasional. Tidak hanya itu, saya juga aktif dalam berdiskusi untuk memberikan masukan konstruksif, eee, serta siap juga untuk belajar dari pengalaman dan pengetahuan kolega yang lebih berpengalaman. Mungkin melalui pengalaman ini saya mungkin tidak hanya berharap untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam proyek atau event internasional yang sedang berlangsung, tetapi juga untuk terus mengembangkan diri saya dan meningkatkan keterampilan dalam analisis data mendalam dan desain grafis. Dan saya yakin bahwa kombinasi antara pemahaman yang kuat terhadap data dan kemampuan ini, untuk menyampaikan informasi melalui desain yang efektif untuk memberikan dampak positif bagi setiap proyek yang terlibat. Kemudian kita masuk ke bagian penutup, yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi, di mana kesimpulannya program magang di Kementerian BUMN bagi mahasiswa, merupakan pengalaman yang sangat berharga dan memberikan banyak manfaat. Selama magang, mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar langsung dari para profesional yang berpengalaman di bidangnya, dan ada juga penguasaan BUMN. Mahasiswa juga dapat melihat dan memahami bagaimana teori yang dipelajari di kampus diterapkan dalam konteks nyata, menghadapi tantangan real, dan mungkin berpartisipasi dalam penyelesaian masalah yang kompleks.
Kemudian, magang di Kementerian BUMN juga mahasiswa dilibatkan dalam berbagai kegiatan, termasuk pengamatan langsung di lapangan, yang memberikan wawasan mendalam tentang operasi sehari-hari, strategi manajemen yang diterapkan oleh berbagai BUMN. Kemudian, melalui presentasi-presentasi proyek-proyek penting itu juga mahasiswa juga berkesempatan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, analisis, dan presentasi praktikan yang mungkin sangat penting untuk kesuksesan di dunia kerja nyata nantinya. Pengalaman ini juga mungkin memberikan saya kesempatan untuk mengasah keterampilan komunikasi, analisis, dan pengambilan keputusan, serta mungkin dapat memperluas jaringan saya dengan para pegawai yang profesional ataupun berpengalaman. Selain itu, melalui proses pengawasan juga, saya dapat memahami ternyata bagaimana tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh Kementerian BUMN. Nah, dengan demikian, magang di Kementerian BUMN tidak hanya meningkatkan pengetahuan akademis mahasiswa saja, tetapi juga akan mempersiapkan praktikan untuk menjadi profesional yang siap berkontribusi di dunia kerja. Kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi ada 2, yaitu yang pertama ada bagi instansi dan bagi program studi. Dalam penyusunan rekomendasi bagi instansi terdapat satu poin yang mungkin terkait keterbatasan akses informasi yang bersifat non-publik selama masa periode magang berlangsung. Keterbatasan ini menjadi hambatan bagi saya dalam menjalankan tugas-tugas saya dengan efektif. Oleh karena itu, saya harapkan instansi dapat menyediakan silabus atau SOP yang dapat menjadi panduan bagi praktikan selanjutnya. Di mana dengan adanya SOP, mungkin praktikan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tugas-tugas yang diharapkan dari eee, praktikan, prosedur kerja yang berlaku, serta mungkin harapan dan ekspektasi yang harus dipenuhi selama masa magang berlangsung. Dengan adanya SOP juga akan memudahkan praktikan untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum memulai kegiatan magang, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas praktikan di lapangan. Dan adanya SOP juga, instansi juga dapat memberikan arahan yang lebih jelas kepada praktikan mengenai area-area yang dieksplorasi dan dipelajari selama magang, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengembangan profesional dan akademik praktikan di masa magang. Kemudian bagi program studi mungkin eee, diharapkan untuk terus memperkuat dan mengembangkan program magang sebagai bagian dari kurikulum. Mengingat manfaat signifikan yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman magang di Kementerian BUMN, program studi juga diharapkan memperluas jaringan kerja dengan berbagai lembaga pemerintah, BUMN, atau mungkin perusahaan swasta lainnya. Dan selain itu juga diharapkan supaya program studi perlu memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan bimbingan secara berkala dan efektif dengan dari dosen pembimbing selama masa magang berlangsung. Serta mungkin diharapkan menyediakan pelatihan pramagang yang komprehensif. Mungkin, dengan adanya pelatihan dapat mencakup keterampilan analisis, penyusunan laporan, dan presentasi yang diperlukan untuk menghadapi tugas-tugas yang akan ada di tempat magang. Dengan demikian mahasiswa akan lebih siap dan percaya diri saat melaksanakan, magang. Kemudian diharapkan adanya evaluasi berkala dan umpan balik dan mahasiswa juga perlu diintegrasikan untuk terus meningkatkan kualitas dari program magang tersebut. Dengan adanya langkah-langkah ini mungkin diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi profesional yang relevan dan aplikatif yang akan mendukung kesuksesan mereka di dunia, atau mendukung kesuksesan para praktikan di dunia kerja setelah lulus nanti. Baik, mungkin itu aja bagian penutup, dan mungkin itu yang dapat saya jelaskan selama, magang berlangsung dan penyusunan laporan magang. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan atau mungkin kritik dan saran yang bersifat membangun, mohon, boleh. Sekian, dari saya Evelyn Tagahol. Sekian dan terima kasih.